Oke, selamat selamat pagi bagi rekan-rekan mahasiswa STM Mardika. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang lagi diskusi mengenai fintech di Indonesia, yang mana di dalam fintech ini kita sudah memasuki babak terakhir, yaitu antara pertemuan 13 dan 14 ya. Kita akan rangkum pada pertemuan ini. Saya akan sedikit berbicara mengenai fintech di Indonesia sebagai rangkuman yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Jadi perkembangan dunia teknologi yang semakin cepat ini memang memberikan kemudahan dalam dunia bisnis. Jika sebelumnya kedua belah pihak harus melakukan tatap muka, maka sekarang hal tersebut enggak lagi. Nasabah dapat melakukan transaksi dari jarak jauh secara cepat karena prosesnya hanya membutuhkan beberapa detik gitu. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa fintech tidak lebih dari layanan berupa pinjaman online saja. Ya memang hal tersebut tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena layanan pinjaman uang secara online itu termasuk dalam kategori fintech. Namun untuk jenis fintech yang ada di Indonesia itu tidak hanya dibatasi itu aja gitu loh. Banyak. Nah, teknologi keuangan menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk penyelesaian transaksi, peningkatan modal, ya kan, manajemen investasi, penggalangan dana, asuransi dan seterusnya, crowdfunding ya, semacamnya. Di tahun ini hal tersebut masih disorot oleh perusahaan. Jadi terutamanya peer-to-peer lending gitu ya. Nah, untuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, telah mendaftarkan lebih dari 100 sebetulnya fintech lending itu yang berlisensi. Jumlahnya diperkirakan akan tumbuh sih. Nah, Temasek dan Bain Company itu contohnya adalah perusahaan yang berpeluang besar memberikan layanan keuangan digital untuk membantu pemerintah dalam masalah inklusi keuangan. Jadi inklusi itu salah satu program open banking ya, atau perbankan terbuka dari pemerintah yang kemudian dalam prakteknya nanti akan membantu UMKM dan usaha-usaha mikro, kecil, dan usaha rintisan itu ya, startup. Nah, jadi sebenarnya selain pinjaman peer-to-peer lending, ya layanan pembayaran digital juga menjanjikan. Studi oleh MDI Ventures dan Mandiri Capital yang berjudul Pembayaran Mobile di Indonesia itu memprediksi kalau ponsel pasar pembayaran itu akan mencapai 30 miliar US dollar untuk total nilai transaksinya pada tahun 2020. Jadi dia mencapai gabungan tingkat pertumbuhan sebesar 158% loh, luar biasa kan. Untuk periode antara 2016 sampai 2016 sampai 2020. Sektor utama yang berpengaruh itu memang pembiayaan dan pendanaan. Jadi ya tidak mengejutkan sih, ekosistem fintech yang paling oke gitu ya. Itu memang dari sistem pendanaan. Nah, tapi setelah munculnya OVO sebagai unicorn pertama di antara perusahaan fintech, beberapa pemain lain seperti Akulaku, Kredivo, Modalku itu ya juga punya penilaian tinggi. Jadi valuasinya juga cukup tinggi, yaitu 100 juta US dollar. Ini menunjukkan optimisme dan kepercayaan dari investor tentang potensi industri yang ada di Indonesia. Sinyal kolaborasi antara pemain tradisional dan pemain digital menjadi nyata hari ini. Fintech bertindak untuk mendidik pasar. Masyarakat yang tidak bank literasi atau bankable ya tentang berbagai produk keuangan tentu akan menjadi pasar yang bagus untuk program-program mereka. Nah, selain OJK sebenarnya Bank Indonesia juga menjadi regulator utama sih dalam ekosistem ini. Jadi ini yang mengawali adanya QRIS atau Respon Cepat Kode Indonesian Standard atau sebagai langkah pertama ya untuk menciptakan sinergi antara platform pembayaran digital.
Jadi kebijakan ini memungkinkan adanya satu kode akses untuk menerima pembayaran dari berbagai jenis aplikasi terdaftar seperti link gitu loh. Kalau kamu membayar ATM dari berbagai bank itu ya. Nah di bawah BI itu dengan platform-platform semacam itu maka akan membantu usaha kecil menengah untuk bertumbuh. Nah, jenis fintech yang ada di Indonesia ini umumnya ada apa aja sih gitu ya. Umumnya adalah P2PL ya. Apa namanya yang dalam bahasanya Bu Rosafina itu disebut sebagai fintech yang paling populer yaitu peer-to-peer lending, peminjaman. Jadi hampir sama dengan crowdfunding. Jadi keduanya ini marketplace yang fungsinya mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman. Nah, jadi P2PL itu sebuah layanan peminjaman dana kepada masyarakat. Bisa berupa dana yang berasal dari masyarakat itu ataupun dari perusahaan. Salah satu contohnya adalah Quona Capital, ya berbasis cloud computing itu karya inovasi dan seorang putra bangsa bergelar MBA yaitu Benedikto Haryono. Namanya adalah Coinworks ya. P2PL Coinworks. Tapi beda dari peer-to-peer lending, crowdfunding ya, kalau crowdfunding itu atau penggalangan dana itu merupakan pemanfaatan teknologi untuk menggalang dana dalam rangka mendanai suatu karya tertentu. Dana yang didapat itu bisa dipakai untuk apa saja sih? Dia bisa untuk menyumbang korban, kegiatan kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, crowdfunding ini merupakan layanan pembiayaan sosial secara massal, gitu ya. Salah satu produk yang ada di Indonesia adalah Kita Bisa. Kalau yang di luar negeri itu Patreon itu. Yang kedua adalah market aggregator, yaitu fintech yang berperan sebagai agregator pasar ya. Jadi melalui website app yang disediakan, website atau app maksud saya yang disediakan itu Anda bisa mengetahui apa aja nih informasi yang berkaitan dengan layanan keuangan. Manfaatnya apa, pengguna dapat apa aja, lalu referensinya apa gitu ya. Untuk membandingkan antara layanan yang satu dan yang lain. Oke, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah manajemen risiko dan investasi. Untuk platform yang satu ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, cuman orang-orang baru mengenal istilah fintech ini terkesan baru kan. Tapi sudah lama sih. Secara singkat, platform yang satu ini bertindak sebagai perencana keuangan berbasis digital. Para pengguna akan dibantu untuk membuat satu model investasi, yaitu model yang sesuai dengan kebutuhan dan selera. Contohnya adalah Investri, Bareksa, online pajak, dan lain sebagainya. Yang keempat yang paling kalian kenal ya ini adalah fintech jenis payment, settlement, dan clearing. E-wallet ya seperti OVO, GoPay, Sakuku, BCA itu semua layanan berbasis online tersebut masuk ke dalam jenis fintech yang satu ini. Jadi di dalam transaksi yang dilakukan via e-wallet sudah tentu akan berlangsung satu perputaran uang kan gitu, sirkulasi. Inilah yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, di mana ia benar-benar harus melindungi para konsumennya yang melakukan transaksi. Nah, saya rasa itu memang fintech saat ini benar-benar telah menjadi bintang baru dalam dunia perbankan. Apa yang kemudian disebut sebagai industri 4.0 dan society 5.0 yang sempat dipopulerkan melalui konsep exponential growth ya yang sering saya sampaikan, benar-benar telah menjadi tren baru dan terasa ya sekarang itu dalam dunia perdagangan transaksional utamanya. Sebelum adanya COVID saja di Jakarta sudah 90% retail toko retail dan pusat-pusat kuliner itu pakai e-wallet. Konsumen cuma mencocokkan barcode saja, kemudian ya dia akan terkoneksi gitu kan, lalu membayar secara automation. E-wallet seperti OVO dan GoPay itu alternatif yang cukup diminati banyak orang saat ini karena transaksi lebih dipercaya dan lebih secure dalam menggunakannya. Dan yang terakhir adalah cryptocurrency, ya ini teknologi mata uang digital yang menggunakan sistem blockchain. Teknologi ini menggunakan kriptografi untuk keamanan yang membuatnya tidak dapat dipalsukan. Nilai harga dari cryptocurrency sebagian besar ditentukan oleh kekuatan buy dan sell ya, jadi beli dan jual dari para pengguna teknologinya.
Google Ventures itu berinvestasi ya di dalam salah satu teknologi cryptocurrency seperti Bitcoin gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri pusat penambangan uang digital di mana Pak? Di indodax.com ya. Fintech telah digunakan untuk banyak perkembangan memang dari aplikasi pembayaran seperti GoPay, kemudian Kredivo gitu ya, peer-to-peer lending. Tetapi untuk menggabungkan perkembangan teknologi terbaru dengan keuangan layanan atau aplikasi blockchain dengan sistem blockchain ini belum banyak di Indonesia. Masih bermuaranya di Indodax. Jadi kalau mau mulai mengenal bisa lihat-lihat ya di situ. Oke. Apa tantangannya? Ya, tantangan fintech itu kalau menurut Henry Arslanian, seorang pakar fintech dari Amerika, seorang dosen senior juga di Hong Kong University di Hong Kong ya, China, pernah menyampaikan gagasan mengenai transformasi perbankan. Dia mengatakan seluruh transaksi perbankan itu nantinya akan disebut revolusi fintech. Setelah teknologi muncul, media perbankan pun berkembang kan. Selama krisis moneter, selama ini juga perbankan itu sibuk dengan aturan dan kebijakan baru, tapi inovasinya itu sebetulnya menjawab semua masalah. Aspek user experience dan kenyamanan konsumen itu faktor dominan sebenarnya dalam menentukan keberhasilan layanan fintech. Itu yang disampaikan ya. Jadi banyak contoh sih, Amazon dengan program student loan-nya atau dengan peminjaman uang untuk mahasiswa ya. Alibaba dengan Alipay. Tencent ya punya tool terbaik untuk metode transfer. Lalu valuasinya 8.000 juta US dollar. Wah, berapa triliun itu. Jadi itu yang terjadi sekarang ya. Saya pikir itu adalah menjadi kesimpulan kita ya. Jadi beberapa asosiasi juga muncul ya, sekarang ada AFPI, AFTECH ya, Asosiasi Fintech Peer-to-Peer atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ya, AFPI, kemudian AFTEC itu Asosiasi Fintech Indonesia, OJK juga kuat ya, kementerian juga mendukung dan saya rasa ini adalah awal babak baru. Ini titik terang dan kabar baik bagi kita semua, bagi Anda yang ingin berusaha juga membuat startup untuk menjadi pemain utama dalam industri yang terbarukan dan industri inovasi, dan juga untuk mereka para penggunanya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat belajar, sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai bertemu di lain waktu.